Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga damai sejahtera dan sukacita Tuhan bersama-sama kita semua. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pergunakan waktu dengan baik untuk kita datang kepada Dia di dalam ibadah di sore hari ini. Mari kita persiapkan hidup kita, hati kita untuk kita persembahkan kepada Dia. Mari kita persiapkan hati kita juga untuk kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih kemurahan-Mu, pemeliharaanmu atas hidup kami. Di sore hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu di dalam ibadah. Biar kuasa urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Biar sukacita itu senantiasa melimpah dalam kehidupan kami, yaitu sukacita surgawi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya Tuhan. Engkau memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita kepada Dia. Kita bawa segala persembahan kita kepada Dia. Hanya Kau Tuhan penolongku. Amin. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari sidang jemaat, kita datang kepada Dia. Hanya Kau Tuhan penolong. Dia yang selalu setia. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah Kehidupan kehidupanku. sungguh
Sungguh ku percaya kepadamu. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Oh, ku percaya. Engkau bekerja Tuhan. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari kita sembah Dia, muliakan Dia. Janji-Mu Tuhan tak terlambat bagiku. Bertolong aku Yesus yang selalu tepat waktu. Haleluya. Haleluya. Kau kami muliakan. Engkau yang kami tinggikan. Haleluya. Engkau yang mulia, Engkau yang berkuasa. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami memuji, kami bermazmur bagimu Yesus. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, Raja atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur padamu Yesus. Terima kasih. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Biar
Dan kami persembahkan semua hanya kepadamu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Memuji kebesaran-Mu, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Memuji kebesaran-Mu. kami memuji kebesaran-Mu, Ajaib Kau. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi, Dia begitu ajaib, Dia begitu berkuasa menolong kehidupan kita. Mari kita bawa hidup kita
tanya kepada Dia. Katakan, Tuhan, jiwaku merindukan. Bersama-sama sidang jemaat, kita arahkan hidup kita hanya kepada Dia. Kita arahkan hidup kita kehadiran Dia. Terima kasih Yesus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Katakan sekali lagi, jiwaku merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, Benar. ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Syukur kepadamu. Syukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Sekali lagi ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sekali lagi katakan, tiada yang sepertimu. tiada yang sepertimu. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kesempatan sore malam hari ini Engkau kembali memberi kesempatan kami untuk kami boleh memuji, mengagungkan Engkau, menyembah Engkau. Dan sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendorong kami menjadi penyembah-penyembah yang benar Tuhan. Untuk itu Engkau melihat terlebih dahulu keberadaan kami Tuhan. Kalau didapati kekurangan kelemahan, ampuni Tuhan, supaya Roh Kudus akan menolong mengurapi sehingga kami mampu untuk mendengar firman-Mu, untuk mendorong kami dalam doa-doa kami Tuhan. Untuk itu sekali lagi menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Kuasa-kuasa apapun bentuknya yang mau mengganggu, perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami dengar firman-Mu Tuhan. Kami tidak menolak akan kuasa firman dalam urapan Roh Kudus Tuhan. Dan juga tidak menolak akan kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Dimanapun sidang-Mu berada, Engkau berhadirat di antara mereka juga. Urapi hamba-Mu juga Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah sore malam hari ini kita pergunakan waktu yang Tuhan masih berikan sebaik-baiknya, sehingga kita akan mendapatkan berkat, kekuatan dan kuasa untuk menghadapi keadaan di akhir zaman, sehingga kita juga tidak menolak akan yaitu kuasa kebangkitan Tuhan. Saudara, ini yang sedang kita pelajari, yaitu mempelajari percikan darah yang ke-7. Saudara dikasihi Tuhan, ya, kita sudah mendengar bahwa ada 3 macam kuasa kebangkitan Yesus yang ditolak, ya, yaitu kuasa kebangkitan Yesus yang ditolak. Yang pertama itu adalah firman yang dikatakan oleh Yesus, ya, ini mengandung kuasa kebangkitan tapi ditolak ini, ya. Sikapnya, sikap menolak, yaitu bersungut-sungut, enggak mau ngerti dan tidak percaya kepada firman pengajaran yang benar, ya. Dan yang kedua, ya, yaitu menolak, ya, kuasa kebangkitan. Yang ditolak itu yang kedua, kuasa kebangkitan dalam Roh Kudus. Ini ditolak, ya. Ini saudara dikasihi Tuhan, ya. Untuk itu kita juga harus hati-hati. Dan tadi yang pertama, kuasa kebangkitan yang ditolak itu firman, ini menunjuk kepada yaitu ketekunan dalam PA, disertai perjamuan suci. Dan yang kedua yaitu menolak kuasa kebangkitan dalam Roh Kudus, yaitu dalam tanda pelita emas, yaitu ketekunan dalam ibadah raya. Dan yang ketiga yaitu yang ditolak kuasa kebangkitan di dalam kasih Allah. Ini kalau dalam tabernakel, dalam tanda mezbah dupa, tekun dalam ibadah doa. Nah, ini saudara dikasihi Tuhan, kita sudah mempelajari di dalam ibadah raya tanggal 6 kemarin. Dan kemudian saudara dalam PA, ya, kubur Yesus jaga, ya, sama dengan menolak kuasa kebangkitan Yesus, ya. Akibat dari menolak kuasa kebangkitan Yesus, tadi akibatnya hidup seperti binatang buas, ya. Binatang buas yang pertama burung di udara, naga merah, ya, merah padam di udara, ya, membuat tidak setia dalam ibadah pelayanan, ya, dan tidak taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar, yang tadi ditolak, ya, firman Tuhan. Dan yang kedua, ya, menolak kuasa kebangkitan, akibatnya yang kedua seperti binatang buas, nabi palsu dengan roh palsu dan ajaran-ajaran palsu. Ini merupakan praktek dari manusia kafir ini, seperti anjing kembali kepada muntahnya, ya, dan babi kembali ke kubangan. Ini sudah diterangkan pada waktu ibadah PA kemarin. Dan jenis binatang buas yang ketiga, ikan di laut, antikris dengan kekuatan roh jual beli ini. Seperti manusia egois yang terus yang diburu adalah uang, sampai jual beli jabatan dan karunia Roh Kudus, ya, seperti Simon, tumpang tangan tapi bayar, nah, kepada rasul-rasul. Dan juga manusia egois itu mencuri miliknya orang lain sampai mencuri miliknya Tuhan. Nah, tapi kalau kita tidak menolak kuasa kebangkitan,
kuasa kebangkitan Tuhan berguna untuk mengalahkan tadi 3 binatang buas, setan Tritunggal, menyucikan kita, mengubahkan kita, ya, membereskan segala sesuatu yang ada pada kita yang masih belum beres, ya, dan juga kuasa kebangkitan mampu membangkitkan apa yang sudah gagal menjadi berhasil. Nah, mari sore malam hari kita akan lanjutkan, ya, juga mempelajari percikan darah yang ke-7 itu, ya, mempelajari percikan darah yang ke-7 itu, ya, di mana imam-imam kepala orang Farisi nggak percaya kepada kebangkitan. Tadi sudah, ya, kemarin sudah disebutkan, ya, menolak kuasa kebangkitan akibatnya, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, sekarang atau malam hari ini kita melihat dalam Roma pasal 8 ayat 11. Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Oh, itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Yesus dibangkitkan itu oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Jadi kalau digabungkan, imam-imam kepala dan orang Farisi tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Sama dengan menolak kuasa kebangkitan Roh Kudus yang membangkitkan itu. Ini sama dengan menolak Roh Kudus atau menolak pekerjaan Roh Kudus. Ya. Ayub 34, ya, ayat 14 dan 15. Ayub 34, 14 dan 15. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Jadi sehebat apapun manusia, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, baik secara jasmani punya kedudukan, kaya, pandai, atau secara rohani menjadi kehidupan yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi kalau tanpa Roh Kudus itu hanya seperti debu. Debu itu artinya manusia darah daging yang hidup menuruti hawa nafsu, menuruti keinginan daging, menuruti naluri daging untuk berbuat dosa sampai dengan puncaknya dosa. Kita tahu puncaknya dosa itu dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dan dosa kawin mengawinkan, dosa percabulan dan lain-lain. Nasibnya manusia darah daging hanya untuk binasa selamanya. Dalam Kejadian 3 ayat 14. Kejadian 3 ayat yang ke-14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Jadi manusia darah daging tanpa Roh Kudus itu sama dengan debu yang menjadi makanan ular, menjadi santapan ular, disantap. Ini akan binasa untuk selamanya. Jadi kehidupan
baik hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, mutlak membutuhkan kuasa kebangkitan Roh Kudus. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus. Supaya apa? Supaya tidak menjadi makanan atau santapan ular. Oleh sebab itu Yesus berusaha. Yesus mengupayakan supaya Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan itu kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, yaitu naik ke surga. Sebab jikalau aku enggak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini usaha dari pihak Tuhan, di mana Yesus rela pergi. Rela pergi, rela mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan kita. Anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Itu usaha dari pihak Tuhan. Sampai dia rela mati di atas kayu salib. Bagaimana dengan usaha dari pihak kita? Usaha dari pihak kita supaya kita bisa menerima Roh Kudus. Yaitu kita harus mau menghargai korban Kristus. Kalau anak Tuhan menghargai salib Kristus atau korban Kristus, maka akan menerima Roh Kudus. Atau kalau manusia daging ini disalibkan, maka kita akan menerima Roh Kudus. Masuk dalam pengalaman saya. Kita disucikan, dibenarkan, disucikan, maka Roh Kudus akan ada pada kita. Biar pada malam ini salah satu bentuk penyaliban daging, menghargai korban Yesus itu dengan berdoa dan menyembah. Doa penyembahan. Ya. Jadi bentuk menghargai korban Kristus, bentuk menghargai korban tidak terbatas hanya pada waktu perjamuan suci saja. Mengangkat roti dan anggur itu saja. Bukan hanya itu saja, saudara dikasihi Tuhan. Ya. Doa penyembahan itu adalah proses perobekan daging, proses penyaliban daging dengan segala hawa nafsu, dengan segala keinginannya. Sehingga nanti kita akan menerima kuasa kebangkitan Roh Kudus. Roh Kudus dengan daging itu bertentangan. Kalau daging tidak dirobek, daging tidak mengalami penyaliban, maka Roh Kudus tidak turun. Atau kalau Yesus tidak disalib, maka Roh Kudus juga tidak turun. Ini saudara dikasih Tuhan. Untuk itu, ya, daging harus dirobek ini. Daging lemah, daging harus dirobek. Supaya Roh Kudus bisa mengurapi, memenuhi kehidupan kita, menerima kuasa kebangkitan Roh Kudus dan menerima Roh Kudus. Kita sudah lihat tingkat pengurapan Roh Kudus pada kesempatan yang lalu. Lalu kegunaan kuasa kebangkitan Roh Kudus. Kalau kita sudah menerima kuasa kebangkitan Roh Kudus yang membangkitkan Yesus pada saat itu, ya, itu kalau kita, ya, menerima
kegunaan kuasa kebangkitan Roh Kudus. Yang pertama, Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, perbuatan-perbuatan daging, kamu akan hidup. Ya. Jadi kegunaan kuasa kebangkitan Roh Kudus yang pertama ya, adalah untuk mematikan perbuatan daging kita. Hawa nafsu dan keinginan daging ini adanya di mana? Adanya di dalam hati. Dan ini kalau diteruskan ya, akan keluar dari hati menjadi perkataan dan menjadi perbuatan. Asalnya dari dalam hati. Kalau Roh Kudus ya, ada dalam kehidupan kita, maka keinginan daging dalam hati ini sampai perkataan perbuatan daging itu akan dimatikan. Ya. Kalau kita melakukan perbuatan daging, maka tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Begitu sebaliknya. Galatia 5:19-21. Galatia 5:19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, dan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, yang tadi ayat yang di atasnya, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi segala perbuatan daging yang mengakibatkan kebinasaan, di mana? Di neraka. Kebinasaan kekal, mati kekal. Tapi kalau Roh Kudus mematikan perbuatan daging itu, maka kita akan hidup tidak binasa. Ya. Kita hidup tidak binasa. Pengertiannya secara rohani yaitu hidup tidak binasa, yaitu kita bisa hidup benar. Kalau tidak ada Roh Kudus, maka kita tidak bisa hidup dalam kebenaran. Ya, bukan kebenaran diri sendiri. Sebab daging ini selalu maunya enggak benar. Ya, daging ini maunya enggak benar. Ya. Akibatnya kalau enggak benar, ya, di dalam kehidupannya, mulai dari dalam nikahnya, nanti akhirnya mati rohaninya dan kering ini. Nah, kenapa bisa kering rohaninya ini? Sampai mulai dalam nikah. Ya, karena tidak ada Roh Kudus, tidak bisa hidup benar. Yang mau membenarkan diri sendiri, oh karena ini, aku kering karena ini, karena itu, karena itu. Ya. Hidup, ya, saudara, secara rohani tadi hidup benar. Yang kedua bergairah, ada gairah, setia dan berkobar-kobar dalam perkara rohani. Sekalipun seperti sekarang secara online, kalau kita bergairah, setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayan terutama, tidak kering. Tapi karena oleh banyak dalih,
Ya, waktu di gereja itu, aku ke gereja, tak utamakan ibadah. Apa? Untuk kumpul orang, untuk dilihat orang. Tapi sekarang secara online gak dilihat banyak orang. Tapi Tuhan yang melihat. Apakah ada gairah, ada kesetiaan, berkobar-kobar dalam perkara rohani. Kalau sudah malas baca firman aja, kalau sudah malas berdoa, itu menunjukkan sudah kering rohaninya atau bahkan mati rohani. Setia, berkobar, dan bergairah itu aktif dalam ibadah pelayanan, dalam doa, dan dalam membaca firman Tuhan. Ya, jadi hidup secara rohani, hidup benar, ya, setia berkobar-kobar dalam perkara rohani, sampai hidup bekal selama-lamanya. Ningkat halaman hidup benar. Ya. Dalam ruang suci, setia berkobar-kobar, sampai nanti ruang masuk, sampai hidup yang kekal. Tidak binasa ini. Nah, sekarang kita melihat kegunaan kuasa kebangkitan Roh Kudus yang kedua. Ya, Roma 15 ayat yang ke-16. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Di sini Rasul Paulus ini dipakai oleh Tuhan untuk melayani bangsa kafir, bangsa yang bukan keturunan Yahudi tadi, yaitu bangsa kafir. Jadi ini yang kedua, Roh Kudus menyucikan kita bangsa kafir, sehingga kita bisa menjadi penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Sama dengan persembahan yang berbaharum di hadapan Tuhan. Bangsa kafir yang tidak disucikan oleh Roh Kudus, ya, hanya seperti anjing dan babi, yaitu binatang haram yang tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan, sama dengan tidak boleh beribadah melayani kepada Tuhan. Cirinya, ciri utama anjing, ya, ciri anjing dan babi, yang anjing itu lidahnya, ya, menjilat muntah. Artinya perkataan-perkataan kotor, perkataan najis, gosip-gosip yang tidak baik. Memfitnah, menyalahkan orang, menjelekan orang, dan lain sebagainya. Itu bangsa kafir. Yang kedua, babi dimandikan dan kembali lagi ke kubangannya. Artinya perbuatan jahat dan najis. Ya, itu perbuatan yang merugikan orang lain. Tapi kalau Roh Kudus menyucikan lidah kita bangsa kafir, seperti perempuan Kanaan yang mengatakan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka lidah menghasilkan perkataan yang memuliakan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ini saudara dikasihi Tuhan. Di dalam Ibrani 13, 15 dan 16, Ibrani 13, 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia
senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Ya. Sebab korban-korban demikian yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau bibir atau lidah bangsa kafir sudah disucikan, maka perbuatan babi juga mengalami penyucian, disucikan. Ya, sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan benar dan baik. Ya, yaitu melakukan perbuatan benar dan baik, memberi bantuan kepada sesama anggota tubuh yang membutuhkan. Baik secara jasmani, bantuan-bantuan secara jasmani kepada yang membutuhkan. Terlebih lagi bantuan secara rohani. Lewat ibadah-ibadah. Ya, di mana kita bisa mengunjungi. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ini yang harus ada pada kita di hari-hari ini. Saudara dikasih Tuhan. Di dalam Kejadian 8. Kejadian 8 20 sampai 22. Kejadian 8 20 sampai 22. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran itu di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hati, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi kalau ada bau harum, maka Tuhan turun dari surga, ya, menarik hadirat Tuhan turun. Kalau ada sesuatu berbau harum, menarik hadirat Tuhan turun. Untuk apa hadirat Tuhan itu turun? Yang pertama untuk menghapus segala kutukan, segala hukum duri-duri, menghapus letih lesu, menghapus beban berat, menghapus penderitaan, menghapus susah payah, menghapus air mata, sehingga menjadi enak dan ringan dan bahagia. Jadi asap yang naik itu berarti ringan. Ya. Jadi kalau ada bau harum, Tuhan turun, menarik hadirat Tuhan turun. Menghapus segala kutukan dari penderitaan itu. Untuk itu kita harus banyak menyembah kepada Tuhan. Untuk menarik hadirat Tuhan turun. Dan yang kedua, kalau ada bau harum, selain menarik hadirat Tuhan untuk memberkati. Kutuk dijadikan berkat. Artinya memelihara hidup kita secara berkesinambungan, secara terus menerus. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ya, kita harus banyak menyembah sehingga berkat itu akan turun. Pemeliharaan hidup kita secara terus tak berhenti-henti.
Semua lancar berarti. Studi lancar, anak-anak, ya, pekerjaan lancar, semua lancar. Ya. Kalau kita menyembah kepada Tuhan, ya, menarik hadirat Tuhan, segala kutukan, hukuman duri dihapus, ya, dan juga mendapat pemeliharaan hidup kita secara terus-menerus. Kita diberkati, semuanya lancar. Dan yang ketiga, musim menabur dan menuai tadi, ya, berarti kegerakan hujan awal dan hujan akhir, sehingga kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kenapa sih kok selalu untuk masuk ke dalam pembangunan tubuh? Sebab kalau kita tidak bisa masuk, ya, sebagai anggota tubuh Kristus, dipakai oleh Tuhan untuk melayani dalam pembangunan tubuh sampai sempurna, ya, kalau kita tidak ada di sana, berarti kita tidak akan juga sampai kepada pesta kawin, dan juga tidak akan sampai ke kota Yerusalem yang baru. Ya, sebab nanti yang akan bertemu waktu kepala datang, yaitu tubuh yang sempurna, enggak sendiri-sendiri, enggak tangan dewe, kaki dewe, satu kesatuan. Dia datang sebagai mempelai laki-laki, kita siap menjadi mempelai wanita Tuhan. Ya, ini saudara dikasihi Tuhan. Jadi bangsa kafir yang berbau harum, kita bangsa kafir, ya, yang berbau harum dulu. Sekali lagi, kita bangsa kafir yang berbau harum dulu. Bukan kaya atau miskin, pandai atau bodoh. Yang dipakai oleh Tuhan sesuai dengan jabatan pelayan dan karunia Roh Kudus masing-masing. Semakin kita disucikan, semakin berbau harum, maka kita akan semakin dipakai oleh Tuhan. Amin. Ini harus kita perjuangkan. Ini dari pihak kita. Sekarang kegunaan kuasa kebangkitan Roh Kudus yang ketiga, ya, Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat yang ke-5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi oleh karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi yang ketiga, ya, saudara dikasihi Tuhan, kegunaan kuasa kebangkitan Roh Kudus yang ketiga adalah Roh Kudus membaharui kehidupan kita, ya, atau mengubahkan kehidupan kita dari manusia yang lama menjadi manusia baru, manusia yang rohani seperti Yesus. Jangan katakan mustahil menjadi manusia rohani. Kalau kita katakan mustahil, berarti kita tidak akan pernah berjuang untuk bisa mengalami keubahan hidup. Kalau tanpa Roh Kudus, kita hanya manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsu, keinginan daging. Ya, itu banyak ditulis dalam surat Efesus. Saudara dikasihi Tuhan,
menjadi manusia baru seperti Yesus, yaitu taat sampai mati di atas kayu salib. Itu ya manusia baru seperti Yesus, yaitu taat sampai mati di atas kayu. Salah satu bentuknya adalah taat dengar-dengaran kepada firman pengajaran benar sampai daging tidak bersuara lagi. Mengalami proses perobekan daging terus sampai daging tidak bersuara lagi. Yesus sudah menderita sampai di atas kayu salib. Dan kata-kata terakhir, sudah selesai. Itulah puncak proses perobekan daging yang Yesus alami. Sudah selesai. Tidak bisa bersuara lagi. Daging sudah dirobek, sudah mati sepenuhnya. Nggak bisa ngomong apa ngomong. Sebelum itu dia katakan, Bapak ampuni mereka nggak tahu apa yang dia perbuat terus. Itu di doa terakhir. Tapi di saat terakhir dia kata, sudah selesai, daging terobek penuh. Saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita taat dengar-dengaran, maka kita sama seperti Yesus. Tidak lagi seperti 3 binatang buas. Hasilnya, kalau kita taat dengar-dengaran kepada firman pengajaran yang benar. Hasilnya yang pertama, Yohanes 10. Yohanes 10, 27, 28. Yohanes 10, 27, 28. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ya, mereka mengikuti dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Pasti tidak akan binasa sampai selamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini hasil kalau taat dengar-dengar luar biasa. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada yang bisa merebut dari tanganku. Begitu kita tidak taat, maka kita akan dikuasai setan, berada di tangan 3 binatang buas. Jadi hasil pertama, kalau taat dengar-dengaran, kita akan kembali kepada tangan Tuhan, berada dalam tangan Tuhan yang kuat. Sehingga kita akan mengalami kuasa kemenangan. Tadi, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sehingga kita akan mengalami kemenangan atas segala pencobaan. Amin. Taat dengar-dengaran. Kita berada kembali dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat. Sehingga kita mengalami kemenangan. Setiap pencobaan masalah sampai masalah yang mustahil, kita mendapat kemenangan, amin. Dan diselesaikan oleh Tuhan, bukan oleh kita, oleh Tuhan. Semua, saudara dikasih Tuhan, diselesaikan oleh tangan Tuhan. Yang kedua, kita akan mengalami jaminan kepastian. Apa jaminan kepastian? Yaitu seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan mereka. Yang kedua, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Pelayan siap. Ini saudara dikasih Tuhan hal yang luar biasa kalau kita mau taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, kita kembali ke tangan Tuhan. Ya, berada dalam tangan Tuhan yang kuat, kita akan mengalami kemenangan. Ya.
segala masalah dan sebagainya, kita mengalami jaminan kepastian. Luar, siapa yang bisa memberikan jaminan kepastian, garansi? Mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Ya, siapa berani kasih garansi? Kamu, ya, dikatakan, ya, saudara dikasih, tidak akan binasa selamanya. Enggak ada yang berani, hanya Dia. Ya, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita taat dengar-dengar, kembali ke tangan Tuhan. Hasil yang kedua, kita mengalami pembaharuan secara terus-menerus. Jadi kalau tadi sudah mengalami jaminan kepastian, ya, untuk hidup masa depan yang baik, inilah sampai masa depan yang kekal selamanya. Jadi hasil yang kedua taat dengar-dengar mengalami pembaharuan terus-menerus. Berarti ada keubahan hidup secara terus-menerus. Sampai satu waktu, kalau Yesus datang kembali kali kedua, kita akan menjadi sama mulia, yaitu sempurna seperti Dia. Sempurna seperti yang kita kembali ke ciptaan semula. Manusia diciptakan sesuai gambar dan teladan Allah. Untuk menguasai tadi 3 binatang buas. Tapi oleh karena jatuh dalam terbalik. Tapi Tuhan sudah berusaha supaya kita bisa kembali ke ciptaan semula sesuai gambar dan teladan Allah Tritunggal. Ya, inilah saudara dikasihi Tuhan. Sehingga saatnya nanti kalau kita mengalami pembaharuan terus menerus lewat taat dengar-dengaran, saatnya kita bisa terangkat di awan-awan permai untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali, dan kita akan kembali bersama dengan Dia masuk kota Yerusalem yang baru. Biar di hari-hari ini, ayo naikkan asap berbau harum di hadapan Tuhan. Lewat kehidupan kita masing-masing, maka tangan Tuhan akan memegang kita. Tuhan memberkati kita. Mari sidang jemaat, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari, ya, semua bangkit berdiri bersama-sama, kita masuk, ya, di dalam doa dan penyembahan. Ya, kita pujikan Allah Roh Kudus, penuhi kami. Biar dengan hati yang sudah diisi firman, didorong oleh firman, kita menjadi penyembah yang benar dalam urapan Roh Kudus.
sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya Yesus. Penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ya ubah hatiku, ubah hatiku, celingkanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi dari atas, haleluya. Ya, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus yang sudah membangkitkan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Biar kuasa kebangkitan Roh Kudus itu akan menolong kita dalam kuasa kebangkitan Roh Kudus mengubah hatiku. Haleluya. Haleluya. Celingkanku, ya, jamalah ku rindu hadiratmu,
perbuatan-perbuatan daging. Kuasa kebangkitan Roh Kudus yang kami butuhkan hari-hari ini Tuhan, untuk bisa menolong mematikan perbuatan-perbuatan daging ini yang notabene untuk membawa kepada kebinasaan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami satu ketetapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa kebangkitan Roh mematikan perbuatan daging ini sehingga kita bisa hidup benar, bisa setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan, sekalipun menghadapi situasi seperti saat ini. Untuk ibadah masih secara online Tuhan, tetapi biarlah kuasa kebangkitan Roh Kudus akan membuat kami tetap bergairah, setia, bahkan berkobar-kobar dalam perkara-perkara yang rohani Tuhan. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami masih menyanyiakan waktu itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tolong Yesus. Tolong Yesus. Tolong Roh Kudus. Roh Kudus dengan kuasa kebangkitan-Mu mampu menolong Tuhan. Biar di hari-hari juga kami membutuhkan kuasa kebangkitan-Mu untuk yaitu menyucikan kehidupan kita bangsa kafir yang seperti anjing dan babi Tuhan, perkataan dan perbuatan. Oh ampuni Tuhan, seringkali masih terjadi dalam hidup ini Tuhan. Haleluya Yesus tolong, Yesus tolong, Roh Kudus sifat-sifat ada pada kami seperti bangsa kafir ini Tuhan. Haleluya, tolong Roh Kudus, Engkau yang mampu tuh menolong. Haleluya, haleluya. Kami juga membutuhkan lebih jauh untuk memperbaharui hidup ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, supaya kami boleh memiliki gambar dan teladan-Mu menjadi ciptaan yang semula Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mendapat kemenangan demi kemenangan Tuhan. Dan biarlah kami menjadi kehidupan di mana kuasa kebangkitan Roh-Mu akan mendorong kami untuk selalu taat dengar-dengaran.
kepada firman, tidak menolak Tuhan dalam kuasa kebangkitan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Banyak hal yang seringkali kami sudah merasa benar di hadapan-Mu, melakukan yang benar. Ibadah mungkin juga merasa sudah setia tekun, tapi Engkau masih melihat Tuhan sejauh mana ketaatan dengar-dengaran kami kepada firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus tolong, Roh Kudus tolong, haleluya, haleluya, supaya kami taat dengan apapun yang merupakan kehendak daripada Engkau Tuhan, sehingga kami merasakan benar-benar berada dalam tangan. Seringkali kami merindukan untuk kami berada dalam tangan kanan-Mu yang kuat Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tapi seringkali kami belum bisa taat dengar-dengar. Ampuni Tuhan, biar kuasa kebangkitan Roh menolong kami. Oh haleluya, untuk kami bisa taat dengar-dengar kepada setiap perkataan-Mu Tuhan, sehingga kalau kami boleh berada tangan kanan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemenangan demi kemenangan akan kami rasakan, dan bahkan ada satu jaminan yang pasti, kami akan masuk dalam kekekalan Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, dan biarlah serahkan seluruh sidang-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tolong Yesus, tolong Yesus, tolong Roh Kudus dengan kuasa kebangkitan. Engkau sudah membangkitkan, Yesus akan membangkitkan kami, mengangkat setiap kami Tuhan dari kejatuhan-kejatuhan, sampai kami nanti terangkat bersama dengan Kau di awan-awan permai Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus tolong, Roh Kudus tolong. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala berkat firman-Mu bagi kami malam hari ini. Sekarang kami satu di dalam doa. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat dimanapun berada, yang sudah mendengarkan firman-Mu pada kesempatan malam hari. Biar firman-Mu mendorong untuk setiap kami boleh lebih sungguh dalam menyembah kepada Engkau Tuhan, supaya menarik hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam menikah, satukan nikah itu, buah nikah, masalah-masalah nikah, Engkau juga mampu untuk menyelesaikan pada waktunya Tuhan. Biar mereka juga boleh mengalami dalam hidup nikah taat dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk yaitu sidang jemaat. Di dalam pekerjaan usaha Engkau juga akan tolong. Kami percaya sekalipun di tengah-tengah situasi saat ini yang tidak menentu ini, oleh karena akibat dari pandemi ini,
Oh, Engkau tetap menolong, memelihara seperti janji-Mu Tuhan. Di saat kami boleh taat dengar-dengaran, pemeliharaan-Mu terjadi tepat waktu Tuhan. Oh, terima kasih. Kami juga berdoa anak-anak yang sekolah, yang studi Tuhan, Engkau juga tolong mereka dalam studinya, sekalipun sebagian masih secara online, tapi mereka juga boleh mendapatkan yaitu ilmu-ilmu yang dipelajari sesuai dengan kurikulum yang ada Tuhan. Engkau memberkatinya dari anak-anak TK, SD, SMP, SMU sampai perguruan tinggi S1, S2, S3, semua Tuhan. Engkau saja yang mampu untuk menolong mereka Tuhan, mengangkat mereka di saat-saat menghadapi ujian ulangan akhir, biar mereka juga bisa mengikuti dan berhasil dengan baik. Mereka boleh naik dalam tingkat-tingkat selanjutnya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah mereka, anak-anak sekolah minggu, juga youth, juga remaja, juga serahkan ke dalam, supaya mereka juga meningkat di dalam yaitu perkara yang rohani, sehingga boleh sejalan Tuhan yang jasmani dan rohani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang sakit dalam tubuh jasmani, Engkau juga akan tolong Tuhan. Oh, Engkau akan mengangkat, mencabut kuasa yang menyebabkan sakit penyakit. Kalau mereka juga mendengarkan firman dan taat dengar-dengar, tidak ada yang mustahil. Saat itu juga Engkau angkat di dalam nama Tuhan Yesus segala penyakit yang ada Tuhan. Pulihkan sehingga mereka boleh menjadi kesaksian Tuhan. Oh, mereka boleh datang menyembah kepada Engkau Tuhan, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Banyak hal-hal yang Engkau sudah lakukan yang tertulis dalam Alkitab. Penyembuhan-penyembuhan itu terjadi Tuhan. Mereka taat dengar-dengar, yang lumpuh diperintahkan untuk bangkit, mereka bangkit. Tidak ada yang mustahil. Oh, sehingga kemenangan mereka boleh rasakan Tuhan. Sakit penyakit langsung Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan di hadapan Tuhan kalau kita mempercayakan semua sepenuh taat dengar. Tangan kita berada di tangan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, tidak ada keraguan juga Bapa dalam surga. Yang buta Tuhan terjalihkan Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih. Mereka melakukan yang mustahil, yang lumpuh supaya berdiri berjalan mustahil, tapi mereka boleh taat pada perkataan Tuhan, maka mereka sembuh. Demikian juga Tuhan, Engkau angkat sakit penyakit yang ada Tuhan. Mereka sudah mendengar firman, mereka taat. Janji-Mu tidak akan teringkar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk segala situasi yang ada bangsa negara ini Tuhan. Engkau yang akan juga menolong mereka yang bertugas. Oh, saat akhir ini Tuhan, banyak berbagai daerah yang mengalami peningkatan drastis Tuhan. Oh, jangan itu terus merambat ke tempat lain Tuhan. Ampuni kalau mereka itu kurang waspada terhadap aturan yang ada, mereka masih sembrono. Ampuni Tuhan. Engkau yang mampu meredam ini semua, karena ada dalam kuasa daripada Engkau, tidak ada kuasa lain yang mampu Tuhan. Haleluya, haleluya. Demikian juga di kota kita, lingkungan kita juga Engkau tolong. Engkau akan memagari Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yang masih ada bekerja di luar kota, Engkau juga tolong Tuhan. Supaya dalam perjalanan semua Engkau yang akan menolong Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami berdoa untuk ibu-ibu yang sedang hamil Tuhan. Berikan kesehatan juga Tuhan kepada janinnya juga kepada ibunya Tuhan. Beri kekuatan kesehatan Tuhan. Kadang Engkau sudah menganugerahkan kepada mereka. Engkau juga akan sampai tuntas waktumu Tuhan untuk anak-anak ini, bayi janin ini dilahirkan tepat pada waktumu Tuhan. Terima kasih sehingga mereka boleh menjadi kehidupan yang baru di tengah-tengah kehidupan keluarga masing-masing. Pertumbuhan secara jasmani Tuhan, sehat Tuhan, kuat Tuhan. Bahkan saatnya nanti anak-anak ini juga akan masuk di dalam tubuhmu yang sampai sempurna mereka bertumbuh dalam secara rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bawa juga kepada tiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang masih aktif melayani di tengah-tengah situasi ini Tuhan. Baik pemain musik, baik leader singer, sound system Tuhan, dan juga multimedia. Engkau yang memberi kekuatan kesehatan. Namun yang lain yang saat-saat ini mungkin belum kembali kepada pelayan, tetapi Engkau tetap memegang mereka sebagai imam-imamu dan hidup sesuai sebagai imam-imamu Tuhan. Mereka pegang mereka, jangan lepaskan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sangat bersyukur malam hari ini dan kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga renovasi tempat ini sesuai dengan kehendak daripada Engkau Tuhan. Nanti akan terselesaikan dan juga rapi Tuhan, untuk nanti siap untuk dipakai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati pelayan malam hari ini dan juga limpahkan damai sejahtera dan kasih karunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami sidang jemaat-Mu di mana berada untuk kembali dalam ibadah yang akan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya. In His name